Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1537 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan kami semua dengan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai ayat 6 di bawah perikop kepada jemaat di Sardis. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari ayat-ayat ini kita dapat menangkap pesan bahwa jemaat di Sardis adalah jemaat yang mati rohaninya. Saudara perhatikan ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Perhatikan. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tahu segala motif dan modus jemaat di Sardis dalam melayani Tuhan. Motif dan modus mereka Tuhan tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sayang sekali jemaat di Sardis kehilangan roh di dalam pelayanan mereka kepada Tuhan. Ibarat manusia yang kehilangan nyawa sama dengan mati. Ada berapa banyak orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, yang kelihatannya di dalam penglihatan kita masih hidup, tapi di hadapan Tuhan sudah mati rohaninya. Betul, mereka masih menjalankan pelayanan, tetapi mereka sudah kehilangan kasih, sudah kehilangan semangat, sudah kehilangan sukacita, sudah kehilangan kekudusan di dalam melayani Tuhan. Saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian gejala-gejala orang mati. Gejala-gejala orang mati kan detak jantungnya berkurang, lama-lama sudah datar, saudara. Arti rohaninya apa?
sudah tidak ada kerinduan untuk beribadah. Kerap hilang sinyal karena jauh dari Tuhan. Lama-lama sudah nggak ada detak sama sekali, saudara. Tanda yang kedua, mulai dingin. Artinya, mulai malas beribadah, apalagi melayani. Sudah mulai menjauh, lama-lama menghilang. Tanda yang ketiga, nafas sudah mulai hilang. Artinya sudah tidak ada lagi persekutuan dengan Tuhan. Sudah tidak berdoa lagi. Sudah tidak baca Alkitab. Saudara, itu menandakan saudara sudah mati rohani. Kalau ini terus dibiarkan, lama-lama mati beneran, saudara. Makanya kalau saudara mendengarkan kabar baik ini dan saudara ditegur oleh firman Tuhan ini, segera bertobat. Amin. Tobat. Ada berapa banyak orang Kristen yang sekarang sudah mati rohaninya, sudah mati hati nuraninya, lama-lama almarhum. Makanya di ayat 2, Tuhan menegur jemaat di Sardis yang sudah mati rohaninya. Tuhan bilang apa? Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangun dari tidurmu. Amin. Berapa banyak orang Kristen saat ini tertidur pulas seperti orang mati. Mereka tidak berjaga-jaga sehingga mereka tidak tahu kalau bahaya ada di depan mereka. Saudara, bangun dari tidurmu. Jangan sampai Tuhan datang, saudara tertidur tidak tahu diri, celaka saudara. Bangun dari tidurmu. Kuatkanlah apa yang masih tinggal yang ada padamu. Kuatkanlah imanmu. Amin. Kalau mungkin semua hartamu habis, umur saudara juga sudah tidak muda lagi, sudah lanjut usia, saudara tidak lagi punya apa-apa. Yang ada pada saudara sekarang ini hanya iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Tuhan Yesus mau katakan, kuatkanlah iman saudara yang tersisa itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara boleh hartamu habis, tenagamu habis, tapi pastikan saudara masih ada iman percaya kepada Kristus Yesus. Kalau itu yang saat ini yang tersisa, kuatkan iman saudara itu. Amin. Ayat 3 sudah perhatikan. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, Aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah firman Tuhan yang saudara sudah dengarkan di masa lalu saudara. Ingat itu. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ini mau kita menuruti apa kata firman Tuhan itu. Bertobatlah kalau dulu saudara sering memberontak. Ketika firman Tuhan disampaikan, saudara tersinggung saudara. Saudara marah kepada hamba Tuhan yang menyampaikan itu. Bertobat saudara. Saudara yang sering melawan firman Tuhan, bertobat. Dan jadilah pribadi yang taat pada firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mengeraskan hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang dengan jelas-jelas menegur kita. Tapi sekarang, bertobatlah. Jadilah anak Tuhan yang penurut, yang dengar-dengaran pada firman Tuhan. Amin. Jadilah pribadi yang taat pada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berjaga-jaga. Jaga iman kita supaya tetap yakin dan percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan kita semua orang percaya tetap setia kepada iman kita sampai menutup mata. Kita tetap setia kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara,
Firman Tuhan ini katakan, Tuhan akan datang seperti pencuri. Yang kita tidak tahu kapan pencuri itu datang. Makanya kita disuruh berjaga-jaga. Saudara, demikian juga dengan kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi yang jelas bagi kita yang hidup dalam kebenaran, kita harus berjaga-jaga, menjaga iman kita. Amin. Kalau kita menjaga iman kita, kita tidak takut pada kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan malah sukacita kita bagi orang percaya. Betul? Amin. Mau datang kapan saja, kita tidak takut karena kita berjaga-jaga. Bagi mereka yang tidak berjaga-jaga, kedatangan Tuhan itu seperti teror buat mereka, seperti pencuri bagi mereka. Mereka hidup dalam ketakutan karena mereka tidak berjaga-jaga. Tidak menyiapkan diri mereka, tidak menjaga iman mereka. Makanya mereka hidup dalam ketakutan. Tapi kita yang berjaga-jaga, yang selalu menjaga iman kita, kita siap kapan saja Tuhan datang. Itu malah sukacita buat kita orang percaya. Sebab di saat Tuhan datang, kita semua diangkat Tuhan. Haleluya. Ayat 4. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus Sang Firman menasihatkan jemaat di Sardis. Ada jemaat yang tidak mencemarkan pakaiannya dan berjalan dengan Tuhan dalam pakaian putih. Artinya, mereka adalah jemaat yang tidak terkontaminasi dengan dosa. Mereka menjaga hidup mereka supaya hidup dalam kekudusan. Amin. Mereka tidak ikut cemar dengan gaya hidup orang-orang yang ada di Sardis pada saat itu. Mereka tetap menjaga hidup mereka kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara mau menjadi pemenang di akhir zaman nanti, saudara dan saya harus menjaga hidup kita supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara lihat yang terjadi sekarang ini. Iblis memasang jerat untuk menjerat orang percaya supaya mereka tercemar dengan dosa kecemaran. Iblis mencobai kita dengan dosa percabulan persinahan. Tujuannya supaya umat Tuhan menjadi cemar. Kalau kita cemar, kita tidak layak bersama Tuhan yang Maha Kudus itu. Makanya kita harus menjaga hidup kita, agar pakaian yang kita gunakan, yaitu gambaran hidup saudara dan saya, tidak tercemar dengan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara saat ini merasa, aduh saya orang berdosa, tapi saudara masih hidup sampai sekarang ini, itu menandakan Tuhan mengasihi saudara. Makanya Tuhan memberi saudara kesempatan supaya saudara bertobat, supaya saudara mempunyai kehidupan kekal. Saudara diselamatkan karena saudara bertobat, percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Jangan lagi jatuh ke lubang yang sama, dosa yang sama. Saudara bertobat dan jangan buat dosa lagi. Amin. Saudara, orang-orang yang menang adalah orang-orang yang tidak lagi berbuat dosa. Mereka lah orang-orang yang sudah bebas, merdeka dari dosa. Mereka yang kalah adalah mereka yang tidak tahan untuk berbuat dosa. Akhirnya mereka jatuh bangun dengan dosa. Sekarang tobat, besok kumat lagi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh dosa, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan lagi diperbudak oleh dosa. Kita yang sudah dimerdekakan, sudah diampuni, sudah dibebaskan dari dosa, jangan lagi jadi budak dosa. Saudara dan saya sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Seharusnya saudara dan saya menjadi hamba Kristus, hamba Tuhan Yesus, bukan jadi hamba dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah menang atas dosa-dosa kita.
Makanya saudara dan saya harus keluar menjadi pemenang dengan tidak lagi hidup dalam dosa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari jemaat di Sardis yang mati rohaninya. Hari ini kita belajar, kita harus bangun dari kematian rohani kita. Bangun saudara, itu yang pertama. Jangan sampai Tuhan datang saudara masih tertidur rohani saudara. Akhirnya saudara tertinggal, mengalami siksaan yang luar biasa. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak akan mengalami siksaan itu. Mereka semua rapture, diangkat. Amin. Pastikan saudara, bangun rohani saudara. Haleluya. Yang kedua saudara, kuatkanlah imanmu. Ingatlah firman Tuhan, karena dengan mendengarkan firman Tuhan, timbul iman. Amin. Iman kita menjadi kuat karena kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman. Iman kita semakin dikuatkan. Makanya sempatkan waktu untuk selalu membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga saudara, bertobatlah dari kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Hiduplah menjadi manusia yang baru, yang bebas dari dosa. Amin. Bertobat. Kalau kita masih hidup, itu berarti kesempatan buat kita untuk bertobat. Supaya di saat Tuhan panggil kita, kita memang sudah hidup dalam pertobatan. Kita diselamatkan. Amin. Jangan sampai saudara, karena saudara masa bodoh, saudara hidup ngawur, tidak mau bertobat, tiba-tiba ada satu hal yang terjadi, saudara meninggal, saudara tidak bertobat, tidak dalam pertobatan, celaka saudara. Saudara, gunakan waktu ini. Kalau kita masih hidup, hiduplah dalam pertobatan. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat saudara, hidup dalam kekudusan. Amin. Jangan cemari hidupmu dengan dosa. Jangan cemari hidup saudara dengan dosa percabulan, persinahan, dan seterusnya. Jangan saudara. Di saat Tuhan datang, biarlah Tuhan melihat kita orang-orang yang bersih pakaiannya, berjubah putih dan berjalan bersama dengan Yesus, Tuhan kita. Itu orang-orang yang menjaga hidup mereka supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jaga kekudusan. Hiduplah di dalam kekudusan, hidup suci di hadapan Tuhan. Jangan cemari hidup saudara dengan hal-hal yang berbau dosa, yang akan mencemari saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kekudusan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati. Mereka yang sudah berumah tangga mereka diberkati. Keluarga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Mereka yang saat ini bergumul untuk memiliki anak di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka, Tuhan mendengar doa mereka. Tuhan menjawab doa mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, berkati usaha, pekerjaan dari pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan lawat jama mereka yang sakit, mereka yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Lawatan kuasa Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah yang ada di dalamnya juga. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik itu pelayanan pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga, Tuhan berkati. Hamba berdoa untuk pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati
baik itu pembina, pengurus, anggota. Beri kami satu hati, melakukan kehendak Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Hamba juga berdoa untuk tim doa Petra Nasional. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua dilawat kuasa Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Di grup-grup alumni, keluarga saudara, bagikan kepada mereka supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, sudah bisa japri WA saya di 081 337 491 360. Saudara yang mau didoakan, silakan hubungi nomor saya yang tadi dan kami akan berdoa buat saudara. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa juga di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani layanan konseling keluarga Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi layanan konseling keluarga di call center 08191301583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana, sehingga pelayanan ini tetap eksis mengudara, memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Dengan mensupport pelayanan ini, saudara sudah menjadi bagian dalam pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Haleluya. Salam kasih dari Pulau Nusa Lembongan, Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.